Halo, selamat pagi. Saat ini Anda menyaksikan Berita Banten bersama saya Rusdi Maulana. Sejumlah informasi aktual dan menarik akan kami hadirkan untuk Anda. Dan berikut 3 berita utama pagi hari ini. Truk terlibat kecelakaan, proses evakuasi korban berlangsung dramatis. Hujan deras, Kota Serang dikepung banjir. Mempererat hubungan bilateral, Indonesia dan Korea Selatan gelar festival seni budaya. Kecelakaan lalu lintas antara mobil dump truk dan mobil pengangkut semen terjadi di Jalan Raya Serang Cilegon, tepatnya di Kampung Kemeranggen, Kecamatan Taktakan, Kota Serang. Evakuasi korban berlangsung dramatis karena sang sopir dan kernet truk terjepit bodi mobil yang ringsek akibat benturan yang sangat keras. Evakuasi sopir dibantu oleh Basarnas menggunakan peralatan khusus. Akhirnya, setelah 2 jam, sopir dan kernet dump truk berhasil dikeluarkan dan dilarikan ke Rumah Sakit Derajat Prawira Negara. Menurut polisi, kecelakaan ini melibatkan 3 kendaraan, yakni truk pengangkut pasir, truk kapsul pengangkut semen, dan juga sepeda motor. Kecelakaan terjadi saat mobil pengangkut pasir melaju dari arah Cilegon menuju Serang. Sopir diduga hilang kendali, sehingga menyebabkan kendaraan yang dikendarainya menabrak mobil yang melaju dari arah berlawanan. Dari benturan tersebut, pengendara sepeda motor kemudian ikut terpental. Jadi, menurut informasi sementara di lapangan bahwa kendaraan pengangkut pasir ini bergerak dari arah Cilegon menuju Serang. Setibanya di TKP, ya entah ngantuk atau seperti apa sehingga terjadilah tabrakan. Akibat kecelakaan ini, kemacetan panjang terjadi di jalan penghubung Kota Serang dan Cilegon ini karena evakuasi kendaraan berlangsung cukup lama dan dramatis. Ariel Maranus dan Rizal Ramdhani melaporkan dari Kota Serang. Truk pengangkut pungkil terguling di Jalan Raya Serang, Jakarta, tepatnya di Desa Parigi, Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang. Setelah kejadian, warga berdatangan ke lokasi kejadian sambil membawa kantong plastik. Mereka mendekat ke arah pungkil yang berserakan di jalan raya. Beberapa dari mereka bahkan sempat memasukkan pungkil yang merupakan bahan baku untuk pakan ayam itu ke plastik yang telah mereka bawa. Beruntung polisi yang berjaga segera membubarkan kerumunan warga sehingga pungkil tersebut aman dari jarahan warga. Kecelakaan terjadi ketika truk melintas dari arah Serang hendak mengantarkan muatan pungkil ke pabrik di Jawilan. Setibanya di lokasi, pengemudi mencoba menghindari minibus yang melaju dari arah yang berlawanan sehingga membuat truk oleng ke kanan. Akibatnya mobil pun terguling dan membuat pungkil yang dibawanya berserakan di jalan. Motor, buang kanan, gitu. Itu posisinya Bapak arah ke Tangerang. Itu ban sebelah kirinya langsung jeblos ya? Iya. Muatan apa Pak? Muatan pungkil. Guna penyelidikan lebih lanjut, unit Lantas Polsek Cikande kini sedang menangani peristiwa tersebut. Pihaknya juga telah meminta keterangan terhadap sopir truk yang terlibat kecelakaan. Masa tunggal, namun tidak terjadi luka serius pada pengendara mobil. Truk muatannya apa Pak? Untuk muatan jagung giling yang muatan dari pabrik Cilegon. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan ini. Ariel Maranus dan Rizal Ramdhani melaporkan dari Kabupaten Serang. Beberapa ruas jalan di Kota Serang terendam banjir setelah hujan deras mengguyur lebih dari 2 jam. Salah satu jalan yang terendam yakni di sekitar Pasar Induk Rau, tepatnya di Desa Lopang. Jalan ini terendam banjir hingga 60 cm. Banyak kendaraan baik roda 2 maupun roda 4 yang nekat melintasi banjir mogok di tengah genangan banjir. Banyak pula anak-anak yang membantu para pengendara yang mogok dengan mendorong kendaraan. Banjir sering terjadi di lingkungan mereka apabila intensitas hujan tinggi. Warga menduga drainase yang kecil sehingga tidak mampu mengalirkan air yang volumenya besar. Masuk semua banjir semua nih.
Deretan sini banjir semua pinggir-pinggir jalan rumahnya. Ini di tahun ini udah berapa kali banjir? Tahun 2023. ini 2023 nih baru ini sih. Baru ini. Cuman kalau emang nanti bakal hujan gede lagi pasti seperti ini. Setiap tahunnya begitu. Ini kalau menurut Abang kendalanya dari mana, Bang? Dari drainase atau dari mana sih? Kendalanya sih ya mungkin drainase juga di sini kan kecil. Tadinya ada penampungan, ada sawah tuh kan. Sawahnya udah jadi pabrik sekarang. Selain merendam jalan yang menjadi akses utama warga, banjir juga merendam puluhan rumah warga di lingkungan Lopang Gede, Kelurahan Lopang, Kecamatan Serang. Banjir merendam barang-barang warga, baik alat elektronik maupun sofa milik warga. Nyurakin yang itu mulai air mulai naik. Habis maghrib. Itu langsung segini apa emang udah agak surut nih kondisi airnya? Udah rada surut, ini tadi nggak kelihatan pagar saya juga. Oh, berapa? Semeter ada, Bu? Apa 30 cm? Ini di bawah lutut. Di bawah lutut. Warga berharap agar Pemkot segera menangani masalah drainase agar di lingkungan mereka dibuatkan drainase agar air hujan dapat mengalir. Ariel Maranus dan Rizal Ramdhani melaporkan dari Kota Serang. Petugas Damkar Kabupaten Lebak menangkap dan mengevakuasi ular jenis welang atau weling kuning sepanjang hampir 2 meter yang berada di kantor Kecamatan Cimarga, Kabupaten Lebak. Penangkapan ular weling kuning dilakukan setelah petugas mendapatkan laporan dari pegawai kecamatan tentang adanya seekor ular berbisa mematikan tersebut berada di area kantor kecamatan. Petugas sangat hati-hati dalam proses penangkapan tersebut karena ular jenis weling kuning mempunyai bisa yang cukup mematikan. Ular berada di atas pohon. Petugas menangkap ular menggunakan tongkat penangkap ular. Ular weling kuning langsung dimasukkan ke dalam karung dan dibawa ke kantor damkar untuk diamankan. Keberadaan ular di halaman kantor kecamatan. Karena memang ularnya ada di atas pohon, kita jatuhkan dulu lalu kita tangkap dengan menggunakan stik ular. Itu jenis ular apa, Pak? Itu dari famili Colubridae atau sering kita sebut dengan kalimangsa. Ya. Ular sangat berbahaya, beracun, kelas menengah, sehingga sangat hati-hati sekali menangani ular tersebut. Petugas damkar rencananya akan menyerahkan ular ini ke Balai Konservasi Sumber Daya Alam atau BKSDA Provinsi Banten. Ariel Maranus dan Saipul melaporkan dari Kabupaten Lebak.